Pesona Hewan Peliharaan Jiwa, atau Huan Chongxi. Bab 256 sampai bab 260, dari buku yang kedua. Bab 256, Istana Bawah Tanah, Pria Bertopeng Palsu. Totalnya ada 700 monster serangga rakus. Berita yang menggemparkan ini dengan cepat sampai ke kepala kota. Bahkan kepala kota sendiri terkejut dengan berita ini, tidak menyangka bahwa tragedi di wilayah barat kota disebabkan oleh 700 monster serangga rakus. Menyadari beratnya peristiwa tersebut, sang jenderal segera pergi ke balai kota dan memberitahukan kejadian tersebut kepada wali kota. Tuan Kota Tuali, putramu Dongqin benar-benar melakukan perbuatan yang hebat kali ini. Jenderal Kota Bingnan tersenyum lebar saat dia melihat Tuan Kota dan berkata kepadanya. Tuan Kota Li sudah setengah baya, tetapi sudah tua, dan Jenderal Kota Bingnan sedikit lebih muda. Keduanya sudah saling kenal sejak kecil di Kota Li, jadi mereka cukup santai dalam berbincang. Oh, aku dengar, orang bernama Duan itu menjadi liar di Kota Liku lagi. Setelah aku menyelesaikan semua yang ada, aku akan menunjukkan padanya apa yang sedang dimasak. Tuan Kota tersenyum tanpa emosi. Matanya kemudian tertuju pada, dan wajahnya menunjukkan senyum yang lebih puas. Dongqin melakukannya dengan baik kali ini. Membunuh 700 monster serangga rakus milik Duan itu menghancurkan hasil keringat dan air matanya selama bertahun-tahun. Tuan Kota Li sudah mendengar berita tentang Duan Xinhe yang muncul di kotanya. Tuan Kota Li juga sangat berpengalaman, jadi dia tentu tahu tentang algojo jahat Duan Xinhe. Ayah, aku baru saja ikut serta dalam acara ini. Pemecah masalah yang sebenarnya adalah dua pria dan wanita yang menjelajahi daratan dalam pelatihan. Mereka adalah orang pertama yang menemukan spesies binatang buas ini dan menghentikan kami memulai pencarian besar-besaran. Mereka pada dasarnya menyelamatkan hidup kami. Dan serangan air terakhir juga merupakan apa yang mereka pikirkan. Dongqing tidak sia-sia, karena kontribusi terbesar datang dari Chu Mu dan Ye Qingxi. Oh, ada orang yang begitu menarik. Kalau ada kesempatan, kamu harus merekomendasikannya kepadaku. Kepala Kota Li mengangkat alisnya, cukup tertarik pada remaja itu. Itu keinginan anakmu, kata Dongqing. Duan Xinhe adalah seorang penjahat terkenal di dunia hewan peliharaan jiwa. Dia jarang memiliki lawan bahkan di generasinya sendiri. Dia juga merupakan pelaku berulang kali di beberapa kota besar, membunuh banyak orang. Istana Jiwa, Sekte Elemental, termasuk banyak ibu kota kerajaan, semuanya menggertakkan gigi saat menyebut namanya. Karena tidak terlihat oleh hewan peliharaan jiwanya, semua faksi kesulitan untuk benar-benar menangkapnya. Hanya 3 tahun yang lalu, ketika seorang ahli di istana dalam istana jiwa melukainya dengan parah, dia akhirnya bisa menahan diri. Tentu saja, ahli istana dalam yang bertarung dengan Duan Xinhe juga kehilangan 2 hewan peliharaan jiwa utamanya, kehilangan sejumlah besar kekuatan. Tahun-tahun ini, sering kali ada pesan tentang orang-orang dan hewan peliharaan yang mati entah dari mana. Banyak yang menduga bahwa ini adalah ulah Duan Xinhe, tetapi tidak ada yang dapat menemukan bukti kuat, dan tidak ada yang dapat melacaknya. Mereka yang selalu ingin menyingkirkan Duan Xinhe juga mengalami sakit kepala karena ini. Bahkan para ahli generasi tua tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Duan Xinhe, namun hari ini, Duan Xinhe jatuh ke tangan 2 anggota generasi muda berusia 20 tahun. Ini benar-benar pekerjaan yang menggelikan, dan orang-orang yang memiliki dendam terhadap Duan Xinhe pasti akan tertawa kegirangan. Bagaimanapun, bagi Duan Xinhe, dia benar-benar kehilangan muka dalam masalah ini. Tuan Kota Li biasanya tidak akan mengingat orang-orang yang berkaliber rendah secara acak, tetapi kedua remaja ini dia cukup hargai, meskipun mereka berhasil secara tidak sengaja. Hadiah 50 juta emas itu milik mereka. Berikan 50 juta lagi untuk prajurit yang terbunuh dan hadiah untuk peserta pertempuran ini. Kata pengawal Kota Li dengan sangat murah hati. Penjaga Kota Ligu segera memberi hormat sebagai ucapan terima kasih. 50 juta emas itu merupakan jumlah yang cukup besar bahkan bagi Ligu sendiri. Terutama, dengan uang ini, ia akhirnya dapat menenangkan keluarga yang meninggal, dan penjaga lainnya kurang lebih akan mendapatkan sejumlah emas untuk memperkuat hewan peliharaan jiwa mereka. Istana Bawah Tanah Kota Li. Istana Bawah Tanah juga merupakan sebuah faksi. Namun,
Yang berbeda adalah, orang-orang istana bawah tanah biasanya tidak bisa melihat cahaya matahari. Istana bawah tanah sebagian besar berisi orang-orang yang terkenal di dunia hewan peliharaan jiwa. Pelatih hewan peliharaan jiwa yang telah dicari oleh faksi-faksi besar hingga mereka tidak punya tempat lain untuk dituju. Sederhananya, para anggota istana bawah tanah adalah sekelompok buronan dunia hewan peliharaan jiwa. Istana bawah tanah juga memiliki nama lain, yaitu Istana Pembunuh. Istana bawah tanah, selain dari perdagangan bawah tanah, memperoleh sebagian besar uangnya melalui biaya pembunuhan. Dalam hal ini, Istana Mimpi Buruk juga sama. Yang berbeda adalah, Istana Mimpi Buruk itu baik dan jahat secara samar-samar dan sangat besar. Mereka bukanlah orang jahat yang membunuh semua orang yang mereka lihat. Sedangkan untuk para pembunuh, mereka hanyalah sebagian kecil dari faksi mereka juga. Nightmare Palace juga memiliki pengaruh yang besar dan sistem peringkat yang lengkap, seperti Soul Palace dan Soul Pet Palace. Mereka semua dapat digambarkan sebagai kekaisaran. Namun, karena pemilihan Nightmare Palace yang menakutkan dan kejam, mereka membuat banyak orang menjadi pucat saat menyebut nama mereka. Istana bawah tanah adalah faksi yang sangat licik. Semua yang mereka lakukan dipimpin oleh pembunuhan dan penjarahan. Mereka adalah kekuatan besar bawah tanah yang secara khusus mengumpulkan orang-orang jahat yang dibenci oleh faksi-faksi besar. Kirim seseorang untuk mencari tahu siapa kedua orang itu. Duan Xinhe menghantamkan tinjunya ke dinding batu dengan keras, wajahnya berubah karena marah. Memangnya kenapa kalau ketahuan, kamu masih berani menunjukkan diri? Pria yang duduk di samping Duan Xinhe berkata dengan enteng. Pria ini memakai topeng palsu, jadi wajahnya tidak terlihat. Ia mengenakan pakaian biru tua. Kalau saja topeng palsunya tidak ada, ia akan memancarkan aura budaya. Tapi kau memintaku ke sini, jadi kau harus membayar atas hilangnya 700 cucuku. Duan Xinhe duduk menghadap pria bertopeng itu dengan dingin, matanya melotot. Mulut pria bertopeng itu berkedut, jelas merasa jijik saat Duan Xinhe memanggil monster serangga rakusnya dengan sebutan, cucu. Bantu aku menemukan naga tersembunyi Cian, tentu saja aku akan memberimu harga yang kuberikan padamu. Akhir-akhir ini, biarkan saja monster serangga rakusmu yang tersisa mencari-cari, jangan biarkan mereka menyerang orang-orang kota. Kata pria bertopeng itu. Aku tidak butuh kau untuk mengajariku caranya. Duan Xinhe berkata sambil mendengus. Perkenalkan seseorang. Orang ini adalah Tuan Muda Sekte Elemental. Jika Anda memiliki keperluan di kota Li, pergilah kepadanya. Saya masih memiliki urusan lain, jadi jika Anda memiliki petunjuk, hubungi saya. Pria bertopeng palsu itu berkata dengan ringan. Setelah berbicara, lelaki itu berdiri dan berjalan keluar pintu. Duan Xinhe terus menatap punggung lelaki itu dan perlahan tersenyum dingin. Duan Xinhe pun tidak mengetahui identitas lelaki itu, ia hanya mengetahui bahwa lelaki itu mempunyai sejumlah kekuatan di istana bawah tanah, yang mampu mengumpulkan sosok jahat sepertinya. Tetapi Duan Xinhe bukanlah tipe orang yang dibatasi, apalagi, siapa yang tidak menginginkan telur naga di dalam naga tersembunyi Cian. Duan Xinhe sebenarnya sudah punya petunjuk, tetapi dalam situasi ini, dia pasti tidak bisa memberitahu pria bertopeng palsu yang tidak dia percayai ini. Mengenai Tuan Muda Sekte Elemental yang dikirim, Duan Xinhe bahkan tidak perlu menebak untuk tahu bahwa dia hanya orang yang memantau aktivitasnya, kalau-kalau dia melakukan sesuatu secara diam-diam. Senior Duan, aku Yu He, putra dari tetua Sekte Elemental Yude. Merupakan kehormatan bagiku untuk bertemu dengan orang berpengaruh sepertimu. Yu He yang berpakaian biru tua perlahan berjalan di depan Duan Xinhe dan membungkuk. Karakter yang sangat berpengaruh, lebih seperti orang yang terkenal. Nak, kau tidak perlu menyanjungku, kata Duan Xinhe dingin. Yu He segera tersenyum meminta maaf, bagi kami, kamu orang yang berpengaruh. Baiklah, hentikan omong kosongmu. Bantu aku menemukan dua orang. Duan Xinhe pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Maksudmu dua orang muda yang menenggelamkan hewan peliharaan jiwamu. Yu He cerdas dan cepat menebak niat Duan Xinhe. Itu mereka. Duan Xinhe melirik Yu He, menyadari bahwa dia memang orang yang cerdas. Yu He telah membantumu mengetahuinya. Mereka adalah dua pelatih hewan peliharaan jiwa pengembara.
Yang satu bernama Ye Qingzi dan satunya lagi bernama Chu Chen, kata Yu He. Ketika pria bertopeng itu mengatakan kepadanya bahwa dia akan bertemu Duan Xinhe, Yu He sudah membuat persiapan. Seperti yang telah dia duga, hal pertama yang akan ditanyakan Duan Xinhe adalah identitas kedua orang itu, jadi Yu He secara alami dapat mengatakannya sekarang. Duan Xinhe sedikit terkejut dan tersenyum sambil menepuk bahu Yu He, kau memang pintar, sangat pintar, apa kau tahu identitas mereka? Terutama laki-laki. Yu He sudah mempersiapkan apa yang akan dikatakannya jadi dia berkata, mereka berdua adalah pelatih hewan peliharaan jiwa pengembara dengan identitas rata-rata. Chu Chen laki-laki tampaknya memiliki hubungan dengan istana jiwa, tetapi mungkin anggota biasa. Duan Xinhe segera mengerutkan kening dan berkata dengan ringan, anak itu cukup kuat, tidak seperti orang normal. Yu He menatap kosong sejenak, tidak menyangka bahwa Duan Xinhe sudah menghubungi Chu Chen. Dia segera mengganti sambungan telepon dan berkata cepat, apakah kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya? Anak itu melihat penampilanku dan aku hampir membunuhnya, tapi aku bertemu dengan seorang bajingan tua di istana jiwa. Kata Duan Xinhe. Mendengar Duan Xinhe mengatakan ini, mata Yu He langsung berbinar dan dia berkata, karena dia melihat penampilanmu, kamu tidak bisa membiarkan orang ini hidup-hidup. Tidak perlu kau katakan itu padaku, pergilah, katakan di mana dia, kata Duan Xinhe. Duan Xinhe selalu menggunakan monster serangga rakusnya untuk melakukan kejahatan, dan dia sendiri jarang menunjukkan dirinya. Termasuk ahli istana jiwa yang baru saja dia lawan, tidak ada yang melihatnya. Hanya karena kelalaian di rumah bordil, dia tiba-tiba terlihat oleh anak itu, yang merupakan alasan mengapa dia harus membunuh Cumu. Yu He segera mengangguk dan berkata, Penatua Duan, jangan khawatir, karena dia adalah anggota istana jiwa, aku akan menghubungi orang-orang istana jiwa dalam beberapa hari ke depan. Mungkin kita bisa bertemu dengannya dan kemudian aku akan menciptakan kesempatan untukmu di mana kau bisa membunuhnya. Itu yang terbaik, anak ini telah membunuh begitu banyak cicitku, aku harus mencabik-cabiknya menjadi 8 bagian atau kemarahanku tidak akan terpuaskan. Kata Duan Xinhe sambil menggertakkan giginya. Melihat mata Duan Xinhe berkedip dengan cahaya ganas, Yu He tersenyum dan meninggalkan metode kontak sebelum segera berjalan keluar dari istana bawah tanah. Bab 257, Pertemuan Banyak Fraksi. Apa lelukonmu? Membuang sedikit air memberimu hadiah 50 juta. Apakah para pejabat kota Li ini bodoh? Di dalam ruangan, ketika Ye Wansheng mengetahui bahwa Ye Qingzi telah kembali dengan membawa uang dalam jumlah besar 50 juta, dagunya hampir jatuh ke tanah. Bagi Ye Wansheng, meskipun hewan peliharaan jiwanya memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dari 50 juta. Mendapatkan hadiah sebesar 50 juta pasti akan meningkatkan kekuatan hewan peliharaan jiwa tersebut secara signifikan jika hanya difokuskan pada hewan peliharaan jiwa ini. Setengahnya adalah milik Cumu, kata Ye Qingzi. Itu masih 25 juta. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Ye Wansheng segera berkata. Ye Wansheng telah menjalani perawatan medis selama berhari-hari, dan tubuhnya sudah hampir pulih seperti biasa, hanya saja warna kulitnya agak tidak alami. Ye Wansheng telah menghabiskan 3 bulan dalam keadaan keracunan sebelum pulih. 3 bulan bagi setiap pelatih Soul Pet muda sangatlah penting. Hal yang paling jelas adalah bahwa Soul Pet Ye Wansheng sama sekali bukan lawan Ye Qingzi. Ditambah lagi dengan kematian Soul Pet terkuat Ye Wansheng, binatang hitam istana perang, kekuatan Ye Wansheng secara alami telah menurun drastis. Untungnya, Ye Wansheng tidak patah semangat karena hal ini. Seluruh dirinya masih terlihat seperti biasa dengan cara yang sedikit gila itu. Aku telah menyempurnakan beberapa item roh yang pernah aku jual di pasar sebelumnya, dengan menambahkan 25 juta ini, aku telah mengumpulkan sekitar 50 juta koin emas. Dalam beberapa hari, kita bisa pergi melihat-lihat pasar dan membelikanmu hewan peliharaan jiwa yang kuat untuk menebus hewan peliharaan jiwamu yang kosong. Ye Qingzi berkata kepada Ye Wansheng. Kamu bahkan sudah menjadi wanita kaya, kata Ye Wansheng. 3 bulan stagnasi serta kematian hewan peliharaan jiwanya benar-benar menyebabkan luka besar pada Ye Wansheng. Jika dia tidak segera menebusnya, kultivasi Ye Wansheng berpotensi sulit meningkat karena keretakan ini. Jika kamu bisa menjadi seorang guru roh,
maka itu akan bagus. Kita juga akan bisa langsung membeli hewan peliharaan jiwa tingkat raja, kata Ye Qingxi. Pangkat raja, lupakan saja. Sisakan uang itu untuk dirimu sendiri guna memperkuat hewan peliharaan jiwamu. Aku punya rencana lain. Ye Wansheng menggelengkan kepalanya. Rencana lain. Ye Qingxi tidak mengerti saat dia melihat ke arah Ye Wansheng. Aku akan memberitahumu nanti. Bukankah kau mengatakan bahwa Chu Chen, bocah itu, ada di istana jiwa? Orang yang bernama Duan Xinhe itu bukanlah orang yang baik hati, kita tidak terlalu aman di luar, mari kita cari dia terlebih dahulu, kata Ye Wansheng dengan waspada. Ye Qingxi juga berpikir seperti ini. Bagaimanapun, meskipun mereka telah memperoleh hadiah besar, mereka telah menyinggung musuh yang saat ini akan sulit mereka lawan dan hanya bisa meminta perlindungan orang lain agar tetap aman. Ye Wansheng menunggangi kuda jantan iblis Star Wilderness miliknya, sementara Ye Qingxi menunggangi binatang impian jubah ungu miliknya menuju istana jiwa. Di tengah perjalanan, Chu Mu kebetulan sedang mencari Ye Qingxi, dan ketika dia melihat kedua kakak beradik itu datang, dia tersenyum dan berkata, agak serasi. Chu Mu membawa kedua kakak beradik itu ke istana jiwa. Beberapa saat kemudian, Dong Qing datang secara khusus, mengatakan bahwa dia ingin membawa Chu Mu ke kediaman penguasa kota. Chu Mu awalnya berencana untuk bertemu dengan saudara laki-laki dan perempuan keluarga Ye sebelum segera menuju ke kediaman kepala kota karena wakil kepala istana telah menyebutkan bahwa kepala kota akan memanggil para senior dari berbagai faksi besar. Mereka akan menyelidiki masalah naga tersembunyi Qian untuk mencegah faksi-faksi besar ini saling menyembunyikan motif tersembunyi dan menggunakan tipu daya atau rencana jahat di kota Li. Untuk pertemuan kali ini, undangan telah dikirim ke Soul Palace, Soul Alliance, Elemental Sect, Merchant Alliance, Nightmare Palace, Soul Pet Palace. Dan banyak keluarga besar kota Li yang menyaksikan dengan penuh rasa iri. Di antara mereka, Master Istana Yu dari Soul Palace dan beberapa senior lainnya dari kota Tianxia datang untuk memberikan penilaian atas kematian Yulang. Namun, karena mereka kebetulan mengetahui masalah Qian Hidden Dragon, Master Istana Yu harus mengutamakan hal ini dan hanya bisa mengesampingkan penilaian itu. Menggunakan kekuatan Istana Jiwa Kota Li dan mulai mencari Qian Hidden Dragon. Pengaruh Soul Alliance tidak begitu luas, dan hal yang paling menonjol tentang Soul Alliance adalah orang-orang yang bisa memasukinya. Hampir setiap dari mereka adalah pelatih Soul Pet yang sangat terkenal di dunia Soul Pet. Pelatih Soul Pet ini bisa dikatakan berdiri di lapisan paling atas dari domain Soul Pet, dan mereka semua memiliki Soul Pet terkuat. Soul Alliance tidak memiliki banyak perkemahan dan kota, juga tidak memiliki anggota yang tersebar di seluruh negeri. Namun, faksi ini seperti penguasa yang angkuh yang memandang rendah seluruh dunia hewan peliharaan jiwa. Saat sesuatu yang besar terjadi, orang-orang Soul Alliance pasti akan muncul. Merchant Alliance merupakan aliansi dari berbagai pasar besar. Di dunia ini, hampir setiap pasar harus melalui Merchant Alliance, sehingga menjadi salah satu faksi terkaya. Tanpa mempertimbangkan keberadaan Soul Pet Palace, status Merchant Alliance pasti setara dengan Soul Palace, Nightmare Palace, Soul Pet Palace, dan Soul Alliance, keempat faksi besar ini. Aliansi pedagang menempati tempat penting di kota Li, dan mereka tentu saja ingin ikut ambil bagian dalam urusan naga tersembunyi Qian kali ini. Sebagai hal yang paling menakutkan di dunia hewan peliharaan, Nightmare Palace tidak pernah dan tidak akan pernah mengabaikan acara besar yang menguntungkan. Perkemahan Nightmare Palace di kota Li juga berada di alun-alun pusat. Mereka seolah-olah menargetkan Soul Palace, yang ribuan anggotanya memiliki keluhan terhadap mereka dan mereka kebetulan berada tepat di seberangnya. Selama seseorang berjalan keluar dari salah satu pintu masuk faksi ini dan dia mengarahkan pandangannya ke seberang alun-alun yang luas, sisi lainnya dapat terlihat. Gaya istana Nightmare Palace adalah kebalikan dari Soul Palace. Soul Palace memilih gaya yang megah dan agung sementara Nightmare Palace mengusung sikap acuh tak acuh yang menyerupai pengganggu yang sombong. Nightmare Palace dan Soul Palace memiliki banyak sekali kebencian di antara mereka. Secara umum, kota-kota yang terdapat istana Nightmare Palace tidak akan memiliki istana Soul Palace, dan kota-kota yang terdapat perkemahan Soul Palace jarang memiliki perkemahan Nightmare Palace. Tentu saja,
Ini terbatas pada kota-kota yang berafiliasi dengan mereka. Di kota-kota yang mirip dengan Boundary City, kota perkasa peringkat ke-11 ini, kedua faksi, meskipun memiliki dendam, harus menempati posisi teratas dan bersaing memperebutkan sumber daya satu sama lain dalam kegelapan. Kedudukan Sekte Elemental di Kota Li tidak kalah dengan golongan besar lainnya karena wakil penguasa kota-kota Li adalah Master Sekte-Sekte Elemental Kota Li. Mengenai masalah yang melibatkan Yu He dengan kematian Yulang, jika bukan karena pengaruh dari pemimpin Sekte Li City Elemental Sek ini, Yu He saat ini akan ditempatkan dalam tahanan rumah di Soul Palace. Bagaimana dia bisa berjalan-jalan di Li City seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Chu Mu awalnya tidak akan menghadiri pertemuan tokoh-tokoh puncak dunia hewan peliharaan jiwa seperti ini. Lagi pula, saat ini dia belum mencapai level mereka. Hanya saja, masalah ini melibatkan naga tersembunyi Empyrean Qian dan dengan begitu banyak ahli berkumpul di kota Li, Chu Mu benar-benar khawatir tentang hal itu. Jadi, ketika wakil kepala istana menyebutkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan faksi-faksi ini, Chu Mu dengan tegas memutuskan untuk hadir. Chu Chen, Ye Qingzi, selama pertemuan ayahku akan menyebutkan hal-hal mengenai bajingan Duan Xinhe. Ini adalah kesempatan bagi kalian untuk menjadi terkenal, kalian harus tahu bahwa setiap orang di pertemuan ini adalah tokoh besar. Selama mereka tahu tentang kalian, nama kalian pasti akan menyebar dengan cepat di dunia hewan peliharaan jiwa. Dongqing berkata kepada Chu Mu dan dua orang lainnya saat mereka berjalan. Ketika Dongqing mengatakan ini, saudara-saudari keluarga Ye dan Chu Mu mengerutkan alis mereka. Chu Mu berbicara lebih dulu, tidak apa-apa menyebut Duan Xinhe, tapi lupakan saja namaku. Ada tempat-tempat yang tidak baik untuk membocorkan identitas kita. Bukankah lebih baik untuk membocorkan identitas kalian? Apakah kalian takut Duan Xinhe akan membalas dendam? Jangan khawatir, ayahku benar-benar berencana untuk menghabisi orang ini kali ini. Duan Xinhe ini harus bersembunyi selama bertahun-tahun, atau dia akan mati begitu dia muncul. Kalian tidak perlu khawatir, kata Dongqing. Chu Mu menggelengkan kepalanya, berkata, aku masih akan merepotkanmu untuk memberitahu penguasa kota bahwa kami bukanlah orang-orang yang menikmati pemuliaan. Kami juga orang-orang yang terbiasa mengembara kemana-mana. Oh, kalau begitu tidak apa-apa. Aku akan menghargai pendapatmu. Dongqing menganggukkan kepalanya. Dongqing juga tahu bahwa ada beberapa ahli muda, terutama mereka yang senang pergi belajar, yang hanya membocorkan nama keluarga asli mereka saat bertempur dalam pertempuran yang menentukan atau pertarungan yang telah ditentukan dengan seseorang. Ketika mereka bepergian ke berbagai kota besar, bahkan jika mereka melakukan sesuatu yang agak mengejutkan, mereka biasanya tetap bersikap rendah hati. Chu Mu, mengapa kau tidak bertanya pada kami? Kau adalah seorang tuan muda istana jiwa dan identitasmu sudah cukup tinggi. Qingzi dan aku adalah murid dari kota kecil. Kesempatan yang bagus untuk menjadi terkenal dan kau langsung menolaknya. Aku masih ingin menjadi terkenal dan membuat banyak wanita muda berfantasi tentangku, kata Ye Qingzi dengan ingatan jiwa sambil membawa nada mengejek. Chu Mu tentu saja mengira Ye Wansheng sedang bercanda karena dari apa yang diamatinya, Ye Qingzi dan Ye Wansheng sangat rendah hati saat melakukan sesuatu. Sangat jarang mereka secara langsung mengungkapkan identitas dan nama mereka, beberapa Chu Mu bahkan tidak perlu berpikir sebelum menolak saran Dongqing. Tentu saja, yang tidak dimengerti Chu Mu adalah meskipun pasangan kakak beradik ini jelas sangat kuat, mereka selalu memberinya perasaan seolah-olah mereka bersembunyi dari sesuatu. Kediaman penguasa kota Li masih agak jauh. Dan Chu Mu secara terus terang menggunakan ingatan jiwa untuk bertanya pada Ye Qingzi apakah mereka berdua punya masalah tersembunyi yang tidak mereka sebutkan. Ini, aku akan memberitahumu nanti. Sebaliknya, aku merasa kau sangat aneh. Kau jelas tuan muda tertua di istana, tetapi kau masih lebih banyak mensubscribe channel novel Donghua dan bersembunyi daripada kami. Bahkan dalam pertemuan ini, kau jelas dapat menggunakan status tuan mudamu untuk hadir, tetapi kau masih memiliki Dongqing yang memimpin jalan. Meski begitu, aku sudah mengenalmu begitu lama. Dan aku masih tidak tahu tuan muda mana kau. Kudengar istana jiwa memiliki 9 tuan muda, dan 7 di antaranya sangat kuat.
Beberapa dari mereka telah melampaui kategori ahli generasi muda, jawab Ye Qingxi. Cumu tertawa getir. Dia tidak dapat mengetahui tentang urusan Ye Qingxi dan malah diperiksa silang olehnya. Kali ini, Ye Qingxi tidak mempertahankan temperamennya yang tenang dan malah mengajukan beberapa pertanyaan kepada Cumu. Hal ini membuatnya, untuk sesaat, tidak tahu bagaimana menjelaskan identitasnya kepada Ye Qingxi. Lagi pula, selama beberapa hari terakhir kau sengaja mengatakan kepadaku untuk tidak memanggilmu dengan nama aslimu. Nama Cumu sangat terkenal di kerajaan barat, tetapi di kerajaan Zanli, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Seharusnya tidak perlu terlalu berhati-hati, kan? Ye Qingxi terus bertanya. Sebenarnya, identitas sebagai tuan muda istana jiwa bukanlah hal yang membuat kepala Cumu sakit. Yang benar-benar membuatnya sulit untuk menerima identitas Cumu adalah masalah telur naga. Bagaimanapun, ini terkait dengan identitasnya sebagai Raja Pulau Penjara. Bab 258. Membandingkan ketenangan. Membandingkan sikap. Merasa bahwa Cumu dalam posisi yang canggung, Ye Qingxi tidak melanjutkan bertanya kepada Cumu. Sebenarnya, Ye Qingxi tidak suka menyelidiki seseorang. Sama seperti ketika dia berada di Gunung Langit Berwarna, dia masih terbiasa berbicara hanya ketika dia seharusnya berbicara, dan mendengarkan Cumu. Kecepatan terbang burung bulu cakrawala sangat cepat dan Cumu, Ye Qingxi, dan Ye Wansheng segera tiba di kediaman penguasa kota Boundary City. Setelah turun ke halaman, Dongqing tahu bahwa rapat akan segera dimulai, jadi ia meminta yang lain menyiapkan sedikit minuman, sehingga ketiga orang itu bisa beristirahat sejenak. Mereka akan menunggu di sana sampai anggota dari faksi lain tiba sebelum pergi ke ruang konferensi. Dongqing, di mana kau? Keluarkan pantatmu dari sini. Saat ketiga orang itu duduk dan mengagumi gaya unik halaman kediaman penguasa kota, suara wanita sombong terdengar dari luar. Namun, ketika Dongqing mendengar suara itu, dia memijat pelipisnya dan tertawa tak berdaya, seharusnya itu Nona Mudasa. Wanita itu sangat menyebalkan saat mengganggu orang. Identitas apa yang dimiliki Nona Mudasa itu? Tanya Cumu. Dia adalah nona muda tertua dari aliansi pedagang Qian Jin dan dapat dianggap sebagai sepupu tiri. Dia selalu datang ke sini dan terakhir kali kami bermain kejar-kejaran kota, aku diseret ke sana olehnya. Dulu kami sering bermain-main, tetapi setelah bertugas, aku jadi banyak bersantai, haha. Dongqing tertawa saat menjelaskan. Seperti yang diharapkan, tak lama kemudian, seorang wanita muda mengenakan rok pendek berjalan mendekat. Meskipun pakaian nona muda sehari ini jauh lebih sopan dibandingkan dengan saat mengejar mobil di kota terakhir kali, tingkah lakunya masih memperlihatkan sifat wanita muda kaya yang manja. Nona Mudasa dengan cepat melihat Dongqing di paviliun dan berjalan beberapa langkah lalu mengalihkan pandangannya ke Cumu dan yang lainnya. Oh, biar aku yang memperkenalkan. Kalian pasti mengenali Chu Chen. Yang di sebelahnya adalah Nona Muda Ye, upaya utama di balik pemberantasan monster serangga rakus kali ini adalah Nona Muda Ye. Yang di sebelahnya adalah saudaranya, Ye Wansheng. Dongqing cepat-cepat memperkenalkan. Nona Mudasa menganggukkan kepalanya ke arah kakak beradik keluarga Ye, tetapi matanya segera tertuju pada Cumu. Dia bahkan sengaja berjalan beberapa langkah lebih dekat dan menatapnya dari atas ke bawah. Itu benar-benar kau. Jangan kira penyamaranmu menghalangiku untuk mengenalimu. Kau benar-benar orang yang tidak bermoral dan tercela. Katakan, terakhir kali apa yang kau lakukan pada saudari Ruosui? Kata Nona Mudasa dengan agak marah sambil menunjuk Cumu. Cumu tidak menyangka Nona Mudasa akan mengenalinya dengan mudah. Agaknya, itu karena keunikan Night Thunder Dream Disk. Namun, dia tidak menyangkal atau mengiyakan tebakannya. Nona Mudasa, apa yang kau katakan? Dongqing sangat marah, dan menariknya ke samping dan menjadi serius. Apa yang kamu bicarakan? Kamu tanyakan sendiri padanya apa yang telah dia lakukan. Nona Sa terus menuduh Cumu. Kali ini Chu Chen telah melakukan pelayanan yang hebat, dan bahkan ayahku ingin bertemu dengannya. Jika kau akan membuat masalah, jangan ganggu saudara Chu Chen. Dongqing semakin menghormati Cumu, dan tentu saja dia tidak akan membiarkan Nona Muda Sa membuat masalah tanpa alasan. Nona Muda Sa merasa cemas. Dalam satu tarikan napas,
dia menceritakan kembali kejadian saat dia pergi ke rumah bordil untuk mencari Ruo Sui dan kemudian melihat Cumu yang menyamar menggendong Ruo Sui menuruni tangga. Dia bahkan menekankan bahwa Cumu telah melarikan diri karena merasa bersalah. Chu Chen, kamu bukan orang yang jujur ya. Kamu pergi ke rumah bordil dan bahkan tidak mengundangku. Ye Wansheng yang sedang asyik mengaduk air langsung tertawa. Cumu tidak mau repot-repot menjelaskan kesalahpahaman yang sepele, termasuk masalah tak berdasar yang dialami Nona Mudasa. Lagi pula, yang harus dilakukan Nona Mudasa hanyalah bertanya pada gadis bernama Ruo Sui itu dan secara alami dia akan mengerti apa yang terjadi. Namun, Cumu merasakan tatapan Ye Qingzi. Ketika mendengar perkataan Nona Mudasa, Ye Qingzi menatap Cumu dengan pandangan aneh. Ye Qingzi termasuk tipe gadis yang sangat tenang, dan dia tidak menampakkan ekspresi apapun saat mendengar Cumu pergi ke rumah bordil. Hanya saja, matanya berbicara dan membuat Cumu merasa sangat perlu menjelaskan dirinya. Jadi, Cumu menjelaskan secara singkat tentang pengejarannya terhadap monster serangga rakus itu sebelum mengejarnya sampai ke Duan Xinhe. Setelah selesai, Cumu sengaja menertawakan Ye Qingzi dan menggunakan ingatan jiwa untuk memberitahunya. Aku pernah melihatnya 2 kali sebelumnya. Yang kedua adalah saat aku mengejar monster serangga rakus di rumah bordil itu, jadi jangan salah paham. Ye Qingzi merasa bahwa Cumu secara khusus menjelaskan berbagai hal kepadanya, dan mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Dengan suara tenang yang sengaja dibuat, dia berkata, siapa yang salah paham? Ye Wansheng adalah orang yang berpengalaman, dan dia langsung melihat bahwa mereka berdua menggunakan ingatan jiwa untuk berkomunikasi. Dia segera tertawa dan berkata, Saudara Chu Chen, kamu benar-benar tidak perlu menjelaskannya untuk adikku. Kamu tidak perlu mengatakan bahwa kamu ikut bermain, bahkan jika kamu benar-benar melakukannya. Ye Wansheng baru saja selesai mengucapkan kata-katanya ketika dia menghirup udara dingin karena Ye Qingzi, tanpa mengubah ekspresinya, telah menginjak kakinya. Hal ini membuat Ye Wansheng menelan sisa kata-katanya. Menghubungkan fakta bahwa Cumu dan yang lainnya telah membunuh monster serangga rakus di dalam sarang mereka hari itu, Nona Mudasa bukanlah orang yang tidak mengerti logika. Jadi dia tidak terus bertanya pada Cumu. Tuan Muda Yu Jia telah tiba. Mereka berdua sedang asyik berbincang ketika seorang pelayan tua berjalan mendekat dan membungkukkan badannya sambil berbicara. Katakan pada mereka bahwa Tuan Muda sedang ada tamu dan tidak punya waktu. Dongking tampak agak muak dengan sesuatu saat dia melambaikan tangannya. Haha, Dongking, kau dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Aku sengaja datang untuk menemuimu, tetapi kau malah mengusirku. Ini benar-benar tidak sopan. Pada saat ini, tawa Yu Jia terdengar. Cumu berbalik dan segera menemukan Yu Jia mengenakan pakaian biru tua berjalan perlahan menuju pavilion. Tuan Muda Sekte Elemental ini sepertinya tahu Dongking akan ada di sini. Tapi kamu yang datang tanpa diundang. Karena kamu sudah datang, silakan duduk di mana saja. Aku akan memperkenalkanmu pada orang-orang hebat ini. Dongking tidak menyembunyikan rasa tidak sukanya pada Yu Jia dan dengan santai menunjuk ke suatu tempat, memberi isyarat agar Yu Jia duduk. Yu Jia tentu saja melihat Cumu dan 2 orang lainnya. Dendam Cumu terhadap Yu Jia sangat gamblang, jika bukan karena Cumu, Yu Jia bisa saja mundur tanpa cedera setelah membunuh Yulang. Namun, sekarang dia telah berada di bawah penghakiman Istana Jiwa dan dengan satu kesalahan ceroboh dia bisa menderita hukuman berat mereka. Ye Qingzi dan Ye Wansheng tentu saja tidak perlu disebutkan. Mereka sebelumnya telah memperebutkan iblis surgawi api gelap di kerajaan Zanqi dan telah menanamkan kebencian. Setelah itu, Ye Wansheng telah ditangkap dan hewan peliharaan jiwanya yang terkuat, binatang hitam pengadilan perang telah binasa, dan tubuhnya telah menderita siksaan borok. Ini membuat saudara laki-laki dan perempuan keluarga Ye membenci Yu Jia sampai ke tulang. Yu Jia tidak menyangka ketiga orang yang dibencinya itu ada di rumah Dongking. Ketika melihat mereka, dia menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi kemudian tersenyum sombong. Jadi kalian berdua, haha, ini benar-benar kebetulan. Yu Jia tertawa. Cumu dan Ye Qingzi adalah orang-orang yang luar biasa tenang, dan bahkan di hadapan musuh yang sangat mereka benci ini, mereka tidak menunjukkan emosi yang drastis.
Bahkan Ye Wansheng yang memiliki kebencian yang sangat dalam terhadap Yu Jia pun tampak sangat tenang. Terlebih lagi, saat Yu Jia muncul, senyumnya menjadi semakin cemerlang. Dongking tidak tahu tentang Cumu, dan dendam keduanya terhadap Yu Jia dan dirinya sendiri tidak memiliki kesan yang baik tentang Yu Jia. Dia berkata dengan nada mengejek, "Mengapa kamu tidak segera memperbaiki hubunganmu dengan Istana Jiwa? Sebaliknya kamu datang ke sini untuk membuat masalah. Kamu benar-benar tidak takut ditahan sebagai pembunuh. Aku, Yu Jia, adalah orang yang berhati nurani. Masalah yang tidak ada seperti itu tentu akan terungkap. Sebaliknya, teman ini, Chu Chen, yang benar-benar harus menuduhku sebagai seorang penjahat. Aku tidak tahu kapan aku menyinggung bawahan tuan muda ini yang membuatku secara misterius harus menghadiri persidangan," kata Yu Jia. Perkataan Yu Jia membuat mata nona muda Sa dan Dongking tertuju pada Cumu. Termasuk Ye Wansheng yang penasaran menatap Cumu. Dia tidak tahu kapan Cumu memperoleh identitas sebagai bawahan tuan muda. Di seluruh kerajaan hewan peliharaan jiwa, hanya pewaris dari golongan besar atau orang-orang dengan otoritas tertinggi yang akan disebut tuan muda. Jadi, setiap kali seorang tuan muda disebutkan, para anggota generasi muda ini sangat peka terhadapnya. Bagaimanapun, seorang tuan muda mewakili status tertinggi dari generasi muda. Cumu tahu bahwa Yu Jia ingin mengetahui identitasnya, jadi dia tidak menjelaskan apapun. Sebaliknya, mengabaikan kata-kata yang tidak perlu yang sedikit memprovokasi. Dia dengan tenang mulai berbicara tentang pertanyaan tentang efek racun prajurit pohon iblis dengan Ye Qingxi. Perasaan diabaikan adalah perasaan yang sangat tidak mengenakan, terutama ketika seseorang membenci orang ini hingga ekstrim. Saat ini, meskipun Yu Jia mempertahankan senyum palsunya, dia sudah berpikir dalam hatinya bagaimana membuat Cumu mati di tangan Duan Xinhe. Yu Jia sebenarnya sangat mirip dengan Ye Wansheng di sini. Ye Wansheng masih memiliki penampilan yang sangat riang dan bahkan berdebat dengan nona muda Sa di sebelahnya, namun, hati Ye Wansheng sangat gelap. Dia tidak ingin lebih dari apapun selain mencincang orang ini menjadi ribuan keping. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak mengecewakan binatang hitam pengadilan perang yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Dari binatang hitam istana perang milik Ye Qingxi, dapat ditebak bahwa binatang jiwa milik Ye Wansheng adalah hewan peliharaan yang sangat langka. Selain itu, binatang itu adalah hewan peliharaan utamanya yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Hanya karena dua bawahan Yu Jia, binatang itu telah diracuni sampai mati di bawah tanah. Benih kebencian ini telah lama terkubur dalam diri Ye Wansheng. Namun, Ye Wansheng adalah orang yang sangat sabar, dan dia tahu bahwa saat ini dia bukanlah lawan Yu Jia. Bahkan jika kebencian di hatinya melonjak seperti air pasang, dia harus mempertahankan senyum palsunya dan berdebat dengan nona muda Sa. Dongking adalah orang yang sering bertemu orang lain dan cukup sering melihat kebencian antara Cumu dan Yu Jia. Sedangkan wanita muda yang berpikiran relatif sederhana, Sa, sama sekali tidak dapat menyadari keanehan di atmosfer. Sebaliknya, dia sedang berdebat tentang masalah dengan sosoknya dengan pria yang berpura-pura yang hatinya begitu gelap hingga hampir meledak. Senyum palsu Yu Jia semakin kaku. Ketenangan, dan kelicikannya, di antara teman-temannya, sangat sulit ditemukan. Awalnya dia yakin ketiga orang itu tidak akan bisa tetap tenang saat melihatnya. Paling tidak, Ye Wansheng, yang disiksanya hingga setengah mati, akan sangat marah. Namun, dia tidak menyangka mereka bertiga akan bersikap begitu wajar dan bahkan mengabaikannya. Selain itu, ketenangan mereka justru membuat Yu Jia sedikit gelisah. Bab 259. Akulah Yu He, luka lama Dongking. Chu Chen, kau masih ingat pertarungan yang telah ditentukan antara kita? Kata Yu He sambil berpura-pura tenang. Ya, Cumu menganggukkan kepalanya lalu melanjutkan pembicaraan dengan Ye Qingxi. Sudut mulut Yu He berkedut. Tindakan Cumu benar-benar membuatnya marah. Dia masih ingat tamparan keras dan jelas yang diberikan Cumu ke wajahnya, dalam 20 tahun hidupnya. Ini adalah pertama kalinya Yu He ditampar oleh seseorang di luar rumahnya. Efek racun seharusnya diperoleh dengan menyerap kekuatan hidup hewan peliharaan jiwa yang memiliki racun, tetapi itu juga membutuhkan sesuatu yang dapat melindungi jantung kayunya.
dan tidak membiarkan atribut racun menginfeksinya. Dengan kata lain, semakin kuat racunnya, semakin kuat pula benda roh yang melindungi jantung kayu itu. Ini mungkin sesuatu yang sangat mahal. Bagaimanapun, benda roh yang melindungi jantung kayu itu sama dengan sesuatu yang membuat hewan peliharaan jiwa memiliki kekebalan tertentu terhadap racun hewan peliharaan jiwa jenis serangga, bunga, dan tanaman merambat. Ye Qingzi menjelaskan kepada Cumu. Cumu menganggukkan kepalanya dan bertanya, lalu bagaimana hewan peliharaan roh nampan kayumu bisa memiliki atribut racun? Roh nampan kayuku memiliki atribut bunga, dan ia memahaminya sendiri saat berevolusi ke fase keempat. Ye Qingzi mengedipkan matanya. Ia bertanya-tanya bagaimana Cumu tidak mengetahui pengetahuan umum semacam ini. Oh, kurasa begitu. Lalu, benda spiritual apa yang memiliki efek ini? Tanya Cumu. Nektar hati, ini adalah nektar air khusus yang mengembun di dunia hutan yang membingungkan. Ia tidak berbentuk cairan, melainkan mutiara. Biasanya, ia ada di dalam hewan peliharaan jiwa berjenis bunga. Namun, hewan peliharaan jiwa berjenis bunga pada dasarnya langka dan mereka yang memiliki nektar hati bahkan lebih sedikit lagi, jadi jika nektar hati dapat menahan racun tingkat 8. Harganya mendekati 10 juta, kata Ye Qingzi. Cumu duduk cukup dekat dengan Ye Qingzi. Ketika Yu He bertemu Ye Qingzi sebelumnya, dia memendam banyak niat terhadapnya. Sekarang melihat mereka berdua sama sekali mengabaikannya dan berbicara tentang racun jenis bunga, dia merasa nyaman di hatinya. Bagaimanapun, nada bicara mereka serasi, dan pikiran mereka tertuju pada percakapan itu. Itu seperti sepasang kekasih yang berbicara tentang cinta dan hendak berpegangan tangan. Nektar hati. Haha, benda ini adalah salah satu yang kumiliki. Nektar hati peringkat ke-8. Sebelumnya aku mempertimbangkan apa yang akan kita pertaruhkan untuk pertarungan yang ditentukan. Tetapi sekarang kalian membuatku menyadari apa yang harus digunakan. Yu He tidak bisa membuat mereka berdua mengobrol di depannya lebih lama lagi, dan dia dengan tegas menyela pembicaraan mereka. Selain itu, dia mengubah topik pembicaraan ke pertarungannya dengan Cumu. Oh, kalau begitu terima kasih, kata Cumu sambil mengangkat alisnya. Mengapa kau berterima kasih padaku? Mungkinkah kau percaya bahwa kau bisa mengalahkanku? Yu He menyadari bahwa sekelompok orang di sini sama sekali tidak menganggapnya serius. Tanpa perlu nada pura-pura, ia berbicara kepada mereka dengan suara dingin. Ketika Ye Wansheng yang berada di sebelahnya melihat bahwa Yu He akhirnya tidak berpura-pura lagi, dia mulai tertawa dan mengacungkan jempol kepada Cumu, sambil berkata, "Kamulah yang paling jahat di sini. Kamu memaksa orang itu untuk bertaruh senilai 10 juta. Selalu ada hadiah dari pertarungan. Pertarungan yang ditunjuk di antara mereka pada awalnya adalah Yu He yang menantangnya, tetapi jika ada hadiah untuk menantangnya, itu akan menjadi yang terbaik sehingga dia akan bertarung dengan lebih bersemangat. Bagaimana dengan sahamu?" Yu He tidak bodoh dan tidak akan membiarkan Cumu memanfaatkannya tanpa memberikan imbalan apapun. "Apa? Ada pertarungan yang direncanakan antara kalian berdua?" Nona Mudasa dan Dongking jelas tidak ada hubungannya dengan mereka dengan cara ini. Dan pandangan mereka dengan heran tertuju pada Cumu dan Yu He. Ketika Yu He menyebutkan tentang pertarungan yang telah ditentukan, mereka berdua mengira Yu He sengaja memancing keributan. Mereka tidak menyangka bahwa mereka sudah pernah bertemu sebelumnya. Percikan api mulai berterbangan, dan Yu He tidak lagi berpura-pura. Dia memiliki sikap sombong dan menghina dan dia ingin melihat apakah Cumu berani menggunakan saham seperti miliknya yang harganya hampir 10 juta emas. "Tuan muda, Tuan mengundang Anda dan teman-teman Anda untuk datang. Pertemuan akan segera dimulai." Pada saat ini, pelayan keluarga perlahan masuk dan berbicara kepada semua orang. "Kita bicarakan ini nanti saja. Kita pergi dulu." Dongking menyadari bahwa masalah ini tidak sederhana, dan segera meredakan ketegangan di antara kedua belah pihak. Yu He tidak mengatakan apa-apa. Dia mencibir dingin dan berdiri. Kemudian, dengan nada mengejek, dia berkata, "Menurutku, kamu harus memilih lokasi kosong untuk melawanku seperti hari ini. Jika kamu kalah dan dilihat oleh begitu banyak orang, kamu akan kehilangan muka tuan muda istana jiwa yang berdiri di belakangmu." Setelah berbicara,
Yu He mengabaikan yang lain dan berjalan langsung menuju aula pertemuan mansion Tuan Kota. Yu He, bersikap kurang ajar di wilayahku, apakah otakmu ditendang oleh seekor keledai? Dongking bukanlah orang yang akan menelan amarahnya begitu saja. Melihat Yu He melepaskan kepura-puraannya untuk bersikap ramah, dia tidak perlu menunjukkan sopan santun kepada Yu He sebagai tuan rumah. Saya akan mengingatkan Anda sekali, Tuan Muda, bahwa itu hanya karena ayah Anda. Tanpa Tuan Kota Li yang lama, Anda tidak lebih dari sekadar pelatih hewan peliharaan jiwa kelas 2. Berlatihlah dulu selama beberapa tahun lagi sebelum Anda datang berbicara kepada saya. Yu He benar-benar menyingkirkan kepura-puraannya yang ramah dan bahkan ketika berbicara dengan Dongking. Dia melakukannya tanpa sopan santun. Kemarahan Dongking sudah terlihat jelas, dan matanya menatap Yu He dengan dingin. Namun, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan amarahnya. Orang tercela itu, dia menyebabkan kematian hewan peliharaan utama seseorang dan masih berani membanggakan diri tanpa malu-malu tentang pelatihannya selama beberapa tahun di sini. 2 tahun lalu, Yu He tidak lebih dari seekor anjing yang mengikuti orang lain. Dia akan mengibaskan ekornya dan mengemis, berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan perhatian. Nona Mudasa juga marah dan menunjuk Yu He yang berjalan pergi sambil memaki-maki dia dengan keras. Tatapan Cumu jatuh pada Dongking, dan dia benar-benar menyadari bahwa emosinya telah sangat terganggu. Terutama ketika Nona Mudasa menyebutkan apa yang terjadi 2 tahun lalu, pembuluh darah dan nadi di wajahnya mulai sedikit menonjol. Dongking, ada apa? Cumu menyuruh Dongking duduk dan bertanya padanya. Dongking bukanlah orang yang mudah marah dan setelah duduk, dia menghabiskan teh di tangannya. Namun, butuh beberapa saat sebelum dia mengatakan apapun. Nona Mudasa tidak dapat menutup mulutnya dan segera berkata, kau mungkin pernah melihat teman-temanku dan Dongking. Mereka semua dapat dianggap sebagai anak muda dari generasi yang sama dan mereka masing-masing mensubscribe channel novel Donghua dan mewakili berbagai faksi besar di kota Li, termasuk Istana Jiwa. Aliansi Pedagang, Istana Hewan Peliharaan Jiwa, Sekte Elemental, Kerajaan Zanli, Gereja Roh, Istana Mimpi Buruk. Hal yang terjadi 2 atau 3 tahun lalu adalah semua orang telah mengakui Dongking sebagai pemimpin kelompok besar ini, termasuk Yu He. Saat itu, Yu He sengaja mencoba untuk mendapatkan hati Dongking dan bergabung dengan kelompok kami. Namun, Yu He adalah orang yang tidak tahu malu dan hina yang sengaja menyembunyikan kekuatannya. Ketika beberapa dari mereka sedang berlatih liar, dia memanfaatkan kepercayaan Dongking padanya dan menyebabkan kematian hewan peliharaan utama Dongking. Yang secara drastis mengurangi kekuatan Dongking. Ketika Nona Mudasa berbicara, dia sangat emosional, dan memiliki ekspresi yang tampaknya menunjukkan bahwa dia ingin memotong Yu He menjadi beberapa bagian. Sebenarnya, Nona Mudasa baru saja menahannya. Bagaimanapun, semua orang adalah seseorang yang berstatus dan tidak bisa begitu saja menimbulkan masalah dimanapun dia mau. Ini pasti akan memicu omelan dari para tetua mereka. Jadi, ketika percikan mulai berterbangan di antara Cumu dan Yu He, Nona Mudasa pada dasarnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Meskipun seharusnya menjadi nona muda tertua yang menyendiri, dia masih menunjuk punggung Yu He dan memarahinya dengan keras. Dongking seperti Ye Wansheng selama ini, diam-diam menahan amarah di hatinya. Terlebih lagi, ketika Yu He mengucapkan kata-kata kasar tadi, Dongking nyaris tidak mampu menahannya karena Dongking bukan lagi lawan Yu He. Para tetua dari berbagai keluarga saling kenal dan keluhan di antara para pemuda harus diselesaikan sendiri. Dongking juga tahu bahwa sebelum dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menantang Yu He, dia sama sekali tidak boleh bertindak gegabah. Itu hampir tidak ada apa-apanya. Kemudian, Yu He membentuk kelompoknya sendiri di kota Li dan menyingkirkan Dongking. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah aku dan orang-orang tidak berguna itu. Nona Mudasa melanjutkan bicaranya. Ternyata semua orang sama saja. Haha, sepertinya Yu He benar-benar orang yang sangat jahat. Ye Wansheng akhirnya menyingkirkan kepura-puraannya dan mencibir. Katakan padaku apa keluhanmu padanya. Dongking sudah perlahan menenangkan emosinya dan dia mengajukan pertanyaan kepada mereka.
Cumu memberikan gambaran kasar mengenai masalah dirinya dan masalah saudara-saudari keluarga Ye kepada Dong Qing dan Nona Mudasa. Awalnya saat mendengar berita itu, aku 100% yakin bahwa Yu Lang dan Feng Ye telah dibunuh olehnya. Sekarang sudah bagus karena orang yang menyaksikannya adalah kalian, tapi Yu He benar-benar licik dan tidak meninggalkan bukti langsung. Aku hanya bisa berharap orang-orang Istana Jiwa melakukan hal yang benar dan menghukum Yu He, kata Dong Qing. Benar sekali, kalau tidak, dia akan berada di luar jangkauan hukum lagi. Kita juga tidak akan tahu berapa banyak orang yang akan dibunuh olehnya di masa depan, kata Nona Mudasa. Kalian tampaknya tidak percaya pada Chu Chen. Ye Qingzi memperhatikan mereka berdua mendesah dengan sedih dan bertanya kepada mereka dengan bingung. Karena Cumu akan melawan Yu He, dia akan bisa memberinya pelajaran yang tegas sebelum persidangan. Selain itu, dia juga akan bisa membunuh 1 atau 2 hewan peliharaan jiwa Yu He. Namun, Dong Qing dan Nona Mudasa tidak menyebutkan pertarungan itu secara terang-terangan. Seolah-olah mereka tidak berharap Cumu bisa membantu mereka melampiaskan sedikit amarahnya selama pertarungannya dengan Yu He. Ini, Yu He memang mengerikan dan mengerikan, tetapi kekuatannya sungguh luar biasa. Di antara orang-orang seusia kita, tidak ada yang bisa menandinginya. Mereka yang sebenarnya lebih kuat darinya sudah pergi ke tempat yang jauh untuk berlatih, kata Nona Mudasa dengan lembut sambil menatap Cumu. Nona Mudasan hanya pernah melihat Night Thunder Dream Beast milik Cumu. Meskipun kecepatannya sangat cepat, kecepatan saja tidak dapat memenangkan pertarungan. Tuan muda, Tuan ingin Anda dan teman-teman Anda pergi ke sana, pelayan tua itu menundukkan badannya lagi dan memberi peringatan. Kita bicarakan ini nanti. Kita masuk dulu ke tempat acara supaya tidak bersikap tidak sopan. Dong Qing akhirnya menyadari bahwa hari sudah tidak terlalu pagi lagi dan segera meminta pelayan tua itu untuk memimpin jalan. Tentu, kita akan membicarakannya setelah rapat. Aku yakin Yu He akan menungguku secara khusus setelah rapat berakhir, kata Cumu. Pertemuan itu membahas tentang naga tersembunyi biru langit, jadi Cumu tidak ingin melewatkannya. Bagaimanapun, masalah Yu He adalah masalah kecil, sedangkan masalah naga tersembunyi biru langit adalah masalah yang penting. Bab 260, siapapun yang membunuh Duan Xin He akan mendapatkan telur naga. Aula konferensi itu sangat besar, berperabotan lengkap dan mewah, dengan jelas memperlihatkan tata krama balai kota kerajaan. Di kursi utama, seorang master kota Li yang berbadan agak gemuk duduk di sana, tidak menyapa anggota faksi manapun, juga tidak memberi isyarat kepada pakar manapun. Hanya duduk di sana dengan tenang. Sudah ada beberapa orang yang memasuki area pertemuan sebelum Tuan Kota Li masuk, mereka mencari tempat duduk mereka dan mulai mengobrol santai, atau seperti halnya dengan pihak lawan. Mereka mulai mengejek dan mencemooh. Namun, saat Tuan Kota Li memasuki tempat duduknya, semua anggota faksi menghentikan pertengkaran mereka. Adegan kecil ini memperlihatkan aura tak kasat mata dari seorang ahli, serta aura seorang penguasa kota. Hari ini, semua orang menggali 3 kaki ke seluruh kota Liku, membalikkannya. Tuan Kota Tua Li tidak membuang waktu dengan omong kosong dan langsung masuk ke topik utama. Ketika Tuan Kota Tua Li berbicara, tidak ada yang menyela. Anggota faksi lainnya minum teh, tersenyum tenang, atau tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah kata-kata itu tidak ditujukan kepada mereka. Kenyataannya, kata-kata Tuan Kota Tua diucapkan kepada mereka semua, karena semua faksi yang berkumpul di sini dipanggil karena mereka berpikir untuk mendapatkan naga tersembunyi Cian. Hanya saja beberapa melakukan gerakan yang lebih besar daripada yang lain. Tidak peduli apakah itu tindakan besar atau kecil, dengan banyaknya faksi yang bersatu, pasti akan ada banyak masalah bagi Kota Li. Karena merekalah, penguasa Kota Li membuat seluruh pasukan Kota Li waspada selama 2 bulan terakhir. Keadaan semakin memburuk, dan kepala Kota Tua Li tidak lagi memiliki kesabaran. Jika dia tidak menyeret semua pemimpin dari faksi-faksi ini di Kota Li bersama-sama dan memarahi mereka, mereka mungkin sudah lupa di wilayah mana mereka berada. Jadi, setelah itu, perkataan kepala Kota Tua Li sangat tidak sopan. Orang-orang yang duduk paling dekat dengannya adalah orang pertama yang dimarahinya. Wang Tua, apakah menurutmu pajak tanah di kerajaan Zanli ini murah, terutama pajak tanah Kota Li?
Tuan kota tua itu segera mengunci pembicaraan dengan kepala aliansi pedagang kota Li. Tuan pedagang Wang. Tidak, tidak, dari semua kerajaan, kerajaan Zanli milikmu pastilah yang paling mahal dari semuanya. Tuan pedagang Wang mulai tertawa dengan wajahnya yang garang dan kekar. Lalu apa yang dilakukan oleh pelatih hewan berjiwa batu itu? Melempar tumpukan tanah lebih tinggi dari gunung. Apakah kalian ingin menggali langsung melalui struktur bawah tanah kota Li milikku? Dan kalian mengatakan bahwa kalian menemukan beberapa urat biji beberapa hari yang lalu dan ingin menambangnya. Tegur kepala kota. Ya, kami memang menemukan urat nadi di bawah kota Li beberapa hari yang lalu. Tuan pedagang Wang menuruti perkataan tuan kota tua itu. Oh, kalau begitu aku harus menambahkan pajak pertambangan. Aku akan mengenakan pajak berdasarkan jumlah area yang digali. Semakin banyak yang kau tambang, semakin banyak pajak yang akan kukenakan. Kata kepala kota tua Li. Mendengar perkataan kepala kota tua Li, wajah kepala pedagang Wang langsung menjadi hitam. Anggota fraksi lainnya juga berusaha menahan tawa, tidak membiarkan diri mereka tertawa terbahak-bahak. Semua orang tahu bahwa kepala pedagang Wang sedang mencari naga tersembunyi di bawah tanah. Penambangan hanyalah alasan yang diketahui. Jika dia dikenai pajak berdasarkan jumlah yang digali, dia mungkin harus membayar setengah dari semua pendapatan bisnisnya kepada kepala kota tua Li. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar dan tak terduga, sesuatu yang tidak mungkin mampu dibayar oleh kepala pedagang Wang. Kepala istana Solpet Palace, yang sempat berkonflik kecil dengan aliansi pedagang, tak sempat menyembunyikan tawanya, hingga membuat omelan kepala kota tua itu menimpanya. Istana Solpet selalu menjadi faksi yang paling netral, yang berarti bergabung kali ini merupakan kesempatan yang langka. Tuan kota tua Li juga mengarahkan kritiknya terhadap pendekatan istana Solpet yang biasa dilakukan dibandingkan kegelisahan yang ditunjukkan sekarang. Hal itu membuat tuan istana Solpet kota Li benar-benar malu, dan membuatnya menjelaskan bahwa ia hanya ada di sana untuk menonton pertunjukan. Kepala kota tua Li tidak peduli dengan istana mimpi buruk, istana jiwa, atau aliansi jiwa, dan dengan dingin menegur orang-orang yang bukan anggota kota Li. Di permukaan, nada bicaranya seperti menyambut mereka sebagai turis, tetapi sebenarnya, dia menyarankan agar mereka segera pergi selagi masih bisa, dan tidak bertindak gegabah di wilayahnya. Semua golongan dimarahi, tetapi mereka juga menyadari bahwa tuan kota tua Li benar-benar marah kali ini, jadi tidak ada seorang pun yang benar-benar menentangnya. Semua ini adalah faksi besar, dan kepala kota tua Li ini sama sekali tidak sopan terhadap mereka. Para pemimpin lokal yang diam itu agak bisa dimengerti, karena dia yang memerintah mereka, tetapi mengapa kepala istana Yu, kepala subkota-kota mimpi buruk putih kerajaan barat, dan orang-orang dari aliansi jiwa juga diam saja, tidak berani berbicara. Cuma menggunakan ingatan jiwanya untuk bertanya kepada Li tua. Istana mimpi buruk memiliki bangunannya sendiri di kota Li, istana mimpi buruk biru, tetapi saat ini, penguasa istana mimpi buruk biru tidak dapat bergabung di sini, dan terpaksa mengundurkan diri. Karena wakil penguasa kota tingkat ke-10 kota istana mimpi buruk putih kerajaan barat, Xiao Ren, sedang hadir. Cumu tidak begitu familiar dengan peringkat faksi-faksi besar, jadi wajar saja Cumu merasa aneh saat tuan kota tua Li bisa dengan kasar memarahi semua orang di sana. Old Li secara alami memahami semua infrastruktur peringkat dan segera berbicara, semua orang di sini adalah penguasa setiap faksi, yang memiliki apa yang dikenal sebagai gelar tingkat ke-10 dalam faksi tersebut. Misalnya, kota Li adalah kota tingkat ke-10, jadi semua kepemilikan faksi di sini, seperti istana mimpi buruk, istana hewan peliharaan jiwa, istana jiwa, sekte elemental, aliansi pedagang, Del. Semuanya adalah wilayah tingkat ke-10. Penguasa mereka haruslah orang dengan gelar di atas tingkat ke-10. Hampir semua ibu kota wilayah adalah kota tingkat ke-10, jadi ibu kota kerajaan diberi nama kota tingkat ke-10, tetapi sebenarnya adalah kota tingkat ke-11. Dengan cara ini, penguasa kota ibu kota kerajaan pada dasarnya adalah gelar tingkat ke-11, sementara penguasa setiap faksi di dalam kota hanya tingkat ke-10. Inilah sebabnya mereka tidak berani membantah ketika seorang penguasa kota ibu kota kerajaan memarahi mereka. Adapun Master Istana Kota Tianxiayu, orang-orang dari aliansi jiwa,
dan Xiao Ren dari kota mimpi buruk putih kerajaan barat, secara teknis mereka juga termasuk orang-orang tingkat ke-11. Namun, seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular lokal. 1. Master Kota Tuali adalah bos di sini. Bahkan jika dia satu tingkat lebih rendah, dengan kekuatan dan karakternya, dia akan tetap memarahi mereka, apalagi mereka berada di tingkat yang sama. Mereka semua datang ke Kota Li dengan pikiran jahat, jadi mereka hanya bisa menerima omelan. Ngomong-ngomong, menurutku Master Kota Li cukup sopan hari ini. Jika sebelumnya, dia mungkin akan membalik satu atau dua meja. Master Kota Li ini bukanlah orang yang mudah diganggu. Dia terkenal di dunia hewan peliharaan jiwa karena memiliki temperamen yang buruk. Kata Li tua, kepala istana Yu berada di tingkat ke-11. Aku ingat dekrit istana jiwaku hanya di tingkat ke-10, jadi mengapa dia harus bersikap agak sopan padaku? Tanya Cumu, bingung. Jiwa istana jiwa Liu Binglan juga hanya berada di level ke-10. Jika Master Istana Yu memiliki gelar level ke-11, maka dia seharusnya lebih tinggi dari Liu Binglan. Ini, kau tidak mengerti. Sebagian besar golongan memiliki aturan yang jelas di luar, dengan level ke-10 sebagai yang tertinggi. Tapi, coba pikirkan, penguasa istana jiwa ibu kota wilayah Luo adalah level ke-10, tetapi penguasa istana dari ibu kota kerajaan seperti kota Li juga hanya level ke-10. Keduanya sebagai penguasa istana, yang mana yang memiliki kekuatan lebih besar? Tentu saja, penguasa istana kota Li. Penguasa istana Yu berasal dari kota Tianxia, dan merupakan salah satu dari 7 penguasa istana di istana jiwa utama. Dekrit istana jiwanya juga merupakan tingkat ke-10, tetapi dia berada di posisi yang lebih tinggi daripada banyak orang lain. Orang-orang dalam menyebutnya tingkat ke-11. Para wanita bangsawan memiliki situasi yang sama. Gelarnya tidak tinggi, tetapi kekuatan yang dimilikinya jauh lebih besar daripada orang-orang tingkat ke-10 lainnya yang disebutkan. Dengan kata lain, gelar dan posisinya yang unik sudah lebih tinggi daripada gelar tingkat apapun yang diproklamirkan. Meskipun penguasa istana Yu tampak dingin dan apatis di luar, dia harus bersikap agak sopan kepadamu. Kata Li tua. Penjelasan Pak Tua Li membuat kepala Cumu pusing, tapi setidaknya Cumu tahu satu hal, yaitu, di antara faksi-faksi besar, level ke-10 tampaknya bukan yang teratas. Bajingan Duan Xinhe itu telah datang ke kota Liku dan membantai ratusan warga miskin di kotaku, serta ratusan pengawalku. Kalian para kutu telah menyebabkan kotaku kehabisan orang untuk menangani masalah seperti itu. Jika bukan karena kedua individu generasi muda dengan akal sehat yang luar biasa ini yang membunuh 700 monster serangga rakus milik Duan Xinhe. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak lagi orang mensubscribe channel novel Donghua dan tak berdosa di kota Li yang akan menjadi mangsanya. Saat dia berbicara, mata kepala kota tua Li tertuju pada Cumu dan Ye Qingzi, yang duduk di kursi belakang. Tuan kota tua Li mengulurkan tangannya, ingin secara khusus dan megah memperkenalkan Cumu dan Ye Qingzi, yang telah berjasa besar dan menggagalkan Duan Xinhe. Banyak mata anggota golongan besar tertuju pada Cumu dan Ye Qingzi, tetapi wajah mereka menampakkan kebingungan karena walaupun mereka mendengar bahwa dua anggota generasi muda telah membunuh monster serangga rakus milik Duan Xinhe, mereka tidak menyangka bahwa keduanya semudah ini. Generasi muda adalah kategori yang tidak jelas. 27 tahun dengan wajah yang agak muda juga bisa disebut generasi muda. Namun, Cumu dan Ye Qingzi jelas baru berusia 20 tahun. Mereka semuda ini, tetapi mereka memberi Duan Xinhe, yang membuat banyak orang di dunia hewan peliharaan jiwa pusing, pukulan berat. Karakter bergelar tingkat ke-10 ini tentu saja sangat terkejut. Duan Xinhe pasti masih di kota Li. Orang ini harus mati, jadi kalian semua kirim seorang ahli, letakkan sekop kalian. Dan singkirkan Duan Xinhe terlebih dahulu. Tuan kota tua Li langsung meminjam kekuatan semua faksi untuk menyingkirkan Duan Xinhe. Tentu saja, bajingan Duan Xinhe ini harus dikejar oleh semua orang. Saya kebetulan punya waktu luang, jadi saya bisa bermain dengan Duan Xinhe sebentar. Karena bahkan kepala kota tua Li mengeluarkan perintah penangkapan, tentu saja kita semua harus berusaha sebaik mungkin. Semua faksi mulai menunjukkan persetujuan mereka,
memperlihatkan bahwa mereka bersedia menyingkirkan Duan Xinhe. Jangan lakukan ini setengah hati. Tuan Kota Tuali berkata tanpa rasa hormat, matanya menyapu semua orang. Setiap golongan merasa malu. Kenyataannya, mereka semua memang setengah hati. Lagi pula, dengan perhatian semua orang tertuju pada naga tersembunyi Qian, siapa yang punya waktu untuk Duan Xinhe? Aku terlalu malas untuk memainkan rencana rahasia dengan semua orang. Semua orang datang untuk naga tersembunyi Qian dan telurnya. Karena benda ini muncul di wilayahku, biar aku yang memutuskan, untuk mencegahnya menjadikan kota Liku sebagai rumah jagal. Duan Xinhe adalah seseorang yang dibenci semua orang di sini, jadi, yang kukatakan harus kita lakukan adalah. Kepala kota Tuali berhenti sejenak. Melihat bahwa setiap faksi sudah menunjukkan ketidaksetujuan, dia malah tersenyum. Jadikan nyawa Duan Xinhe sebagai kunci kompetisi ini, siapapun yang membunuh Duan Xinhe akan mendapatkan telur naga tersembunyi Qian. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.